Selamat pagi kepada dosen penguji. Perkenalkan, saya Karina Diah Prawitasari. Pada kesempatan saat ini akan mempresentasikan hasil kasus mandiri saya yang berjudul Investasi Menacanthus cornutus pada bebek petelur dengan nomor protokol A5120. Riwayat kasus. Nomor protokol A5120, jenis hewan bebek petelur yang dimiliki oleh Bapak Madi yang beralamat di Ngagelik Patalan Jetis Bantul. Tanggal seksi yaitu 2 Maret 2020 dengan anamnesa populasi 200 ekor, mortalitas 15%, morbiditas 60%, kandang 5 meter x 3 meter, pakan bulir padi dan nasi, bebek diumbar di pengairan sawah pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, bebek sudah divaksin, dan bebek yang sakit dipisah dari yang sehat. Gejala klinis yang tampak yaitu adanya inkoordinasi syaraf atau tortikolis, kekurusan, dan juga adanya selaput kebiruan pada mata. Berikut merupakan gambar dari kandang atau kondisi kandang bebek. Pada gambar A yaitu terlihat bahwa bebek petelur dengan nomor protokol A5120 ditunjukkan dengan tanda panah berwarna putih. Dapat terlihat bahwa bebek mengalami tortikolis dan bebek sudah dipisah dari kandang bebek yang sehat, yaitu pada gambar B. Berikut merupakan foto kondisi bebek sebelum dinekropsi. Pada gambar pertama, yaitu bebek terlihat mengalami tortikolis. Yang kedua, yaitu terdapat selaput kebiruan pada mata bebek. Pemeriksaan patologi anatomi. Pada pemeriksaan patologi organ otak terlihat mengalami adanya hiperemi. Pada hasil mikrofotografi otak yang diamati di bawah mikroskop dan di foto menggunakan handphone, yaitu terlihat bahwa otak mengalami adanya gliosis, lalu terlihat adanya edema, dan juga adanya nekrosis neuron. Sedangkan menurut Wiranto et al. Tahun 2013, otak yang terinfeksi avian influenza akan terlihat adanya perivascular caving, vaskulitis, dan juga adanya gliosis. Sedangkan menurut Kim et al. Tahun 2015, otak yang terinfeksi avian influenza akan terlihat adanya perivascular caving dan juga adanya nekrosis. Pemeriksaan pulmo. Pada pemeriksaan pulmo terlihat bahwa pulmo bebek mengalami kongesti dan juga adanya edema pada pulmo dexter, lalu konsistensi kenyal, dan pada uji apung pulmo terlihat melayang. Pada hasil mikrofotografi pulmo terlihat bahwa pulmo mengalami kongesti dan juga adanya infiltrasi limfosit. Menurut Wiranto et al. Tahun 2013, pulmo yang terinfeksi avian influenza akan terlihat mengalami hemoragi, edema, dan juga adanya kongesti. Hasil pemeriksaan pada organ hepar yaitu terlihat bahwa hepar tampak berwarna kekuningan pada bagian lateral. Lalu kemudian ada penebalan selaput glisoni dan juga pada bagian medial lobus dexter terdapat adanya kongesti. Konsistensi kenyal dan bidang sayatan basah. Pada hasil mikrofotografi hepar, terlihat adanya vakuola berbatas jelas pada hepatosit dan juga adanya sinusoid yang melebar dan adanya infiltrasi sel radang mononuklear. Menurut Mahmud tahun 2015, hepar yang terinfeksi avian influenza akan terlihat adanya hemoragi dan juga adanya nekrosis jaringan. Pada pemeriksaan duodenum bebek terlihat mengalami hiperemi mukosa. Pada mikrofotografi terlihat bahwa duodenum mengalami erosi fili.
terdapat adanya erosi fili usus. Dan pada pemeriksaan jejunum juga terlihat mengalami adanya hiperemi mukosa. Pada hasil mikrofotografi jejunum mengalami erosi fili dan juga adanya infiltrasi sel radang. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan patologi, bebek petelur dengan nomor protokol A5120 mengalami nekrosis dan edema pada otak, hepatitis, pneumonia disertai kongestif pulmonum, dan juga jejunitis. Pemeriksaan mikrobiologi. Pada pemeriksaan mikrobiologi, sampel yang saya gunakan yaitu ada sampel swab nasal, swab trakea, swab kloaka, otak, pulmo, dan lien. Dari ke-6 sampel tersebut dibuat suspensi virus, kemudian diinokulasikan pada TAB berumur 9 hari. Selanjutnya, embrio setiap hari dilakukan pengamatan dan didapatkan hasil bahwa embrio dari sampel swab nasal, swab trakea, swab kloaka, dan pulmo mati pada hari yang keempat. Sedangkan pada embrio dari sampel otak dan lien mati pada hari yang ketiga. Dapat dilihat bahwa perbandingan hasil embrio kontrol dan juga embrio perlakuan terlihat bahwa pada embrio kontrol, embrio terlihat besar, lalu ditumbuhi bulu dan tidak ada hemoragi. Sedangkan pada embrio perlakuan, pada swab nasal, swab trakea, dan swab kloaka terlihat bahwa embrio mengalami kekerdilan, lalu mengalami hemoragi dan juga tidak berbulu. Sama juga pada embrio dari sampel otak, pulmo, dan lien terlihat bahwa embrio mengalami kekerdilan, hemoragi, dan juga tidak berbulu. Sedangkan menurut literatur dari Wibowo dan kawan-kawan tahun 2006, isolasi virus HI dilakukan dengan cara inokulasi pada TAB umur 9-11 hari. Kemudian embrio secara umum akan mengalami kematian dalam waktu 44-72 jam. Kematian embrio akan disertai dengan adanya kekerdilan, hemoragi, dan juga kerontokan pada bulu. Sampel cairan allantois dari TAB kemudian dipanen, lalu selanjutnya akan dilakukan uji HA dan HI. Karena uji HA dan HI tidak bisa dilakukan secara mandiri di Laboratorium Mikrobiologi FKUGM, maka dari itu saya membawa sampel cairan allantois dan juga serum ke Balai Besar Veteriner Wates untuk dilakukan uji HA dan HI. Pada uji HA, sampel yang digunakan yaitu cairan allantois dari sampel swab kloaka dan pulmo. Dari kedua sampel tersebut, didapatkan hasil keduanya yaitu uji HA negatif. Menurut Teregono dan Capua tahun 2009, prinsip uji hemaglutinasi adalah adanya interaksi antara aktivitas hemaglutinasi virus dengan eritrosit. Jika replikasi virus terjadi pada telur yang diinokulasi, maka cairan allantois akan mengandung partikel virus dengan aktivitas hemaglutinasi. Jika aktivitas hemaglutinasi tidak ada, maka eritrosit akan mengendap di tengah mikroplet, sedangkan jika terjadi aktivitas hemaglutinasi, maka eritrosit akan membentuk aglutinat. Didasarkan dari beberapa referensi, dapat disimpulkan atau dikumpulkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan uji HA negatif, yaitu antara lain sampel yang diuji, yang kedua yaitu adanya kesalahan teknik isolasi dan identifikasi, kemudian adanya kontaminasi cairan allantois, lalu proporsi antara eritrosit ayam dan antigen virus yang tidak seimbang, kemudian antibodi yang ada sebagai akibat unggas pernah terpapar dengan virus AI dan tidak menimbulkan sakit, atau unggas terpapar virus pada waktu yang sudah lama. Kemudian yaitu uji HI antibodi. Pada uji HI antibodi, sampel yang digunakan yaitu sampel serum, dan didapatkan hasil titer antibodi bebek yaitu 2/4. Hal ini menunjukkan bahwa bebek memiliki antibodi protektif terhadap avian influenza. Hal tersebut sesuai menurut literatur dari OIE tahun 2018 bahwa
Titer HI dikatakan positif jika terdapat hambatan serum terhadap antigen virus pada pengenceran lebih dari sama dengan 1/16 atau lebih dari sama dengan 2/4 atau log 24 dengan menggunakan antigen 4HU. Hal ini berarti titer antibodi yang protektif terhadap avian influenza bernilai lebih dari sama dengan 2/4, yaitu tingkat titer antibodi yang menunjukkan kekebalan hewan terhadap infeksi. Kesimpulan, berdasarkan data dari lesi embrio didapatkan embrio mengalami kekerdilan, tidak berbulu, dan hemoragi, serta dari hasil uji HA tidak indikatif avian influenza. Pemeriksaan parasitologi. Pada hasil pemeriksaan parasitologi, pada pemeriksaan feses dengan metode natif dan sentrifuge didapatkan hasil negatif. Pada pemeriksaan ingesta, duodenum, jejunum, ileum, dan cecum didapatkan hasil negatif. Pada pemeriksaan kerokan usus, pada duodenum, jejunum, dan ileum didapatkan hasil yang negatif. Begitu pula pada pemeriksaan apus darah juga didapatkan hasil negatif. Sedangkan pada pemeriksaan ektoparasit didapatkan hasil positif, yaitu ditemukannya adanya Menacanthus cornutus. Berikut merupakan foto dari ektoparasit Menacanthus cornutus yang saya dapat dari bebek dengan protokol A5120. Menacanthus cornutus ini dapat diidentifikasi yaitu dari kepalanya yang berbentuk melebar pada bagian posterior. Lalu Menacanthus cornutus ini memiliki 3 pasang kaki, di mana setiap pasang kakinya memiliki 2 alat penjepit. Kemudian pada bagian abdomen berbentuk membulat. Rata-rata panjang Menacanthus cornutus yaitu 2,28 mm. Menurut dari literatur, bagian abdomen pada Menacanthus cornutus betina itu berbentuk bulat oval. Sedangkan pada Menacanthus cornutus jantan itu berbentuk oval memanjang. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan parasitologi, bebek petelur dengan nomor protokol A5120 terinvestasi Menacanthus cornutus. Pemeriksaan patologi klinik. Pada pemeriksaan patologi klinik, dapat dilihat bahwa eritrosit mengalami penurunan, hemoglobin mengalami penurunan, sehingga dapat diindikasikan bahwa bebek mengalami anemia. Kemudian selanjutnya pada PCV mengalami penurunan, MCV normal, MCH menurun, dan MCHC juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa bebek dengan nomor protokol A5120 mengalami anemia normositik hipokromik. Anemia ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada organ hematopoietik, lalu adanya kekurangan nutrisi khususnya zat besi, adanya perdarahan, infeksi kronis karena inflamasi, dan juga adanya kerusakan jaringan. Pada kasus ini, bebek dapat mengalami anemia karena adanya kerusakan jaringan, defisiensi nutrisi, dan juga adanya dukungan investasi Menacanthus cornutus yang bersifat hematopagus atau dapat memakan darah hospesnya. Kemudian dilihat dari pemeriksaan TPP dan fibrinogen, yaitu didapatkan hasil yang normal. Kemudian pada leukosit total mengalami peningkatan atau leukositosis disertai dengan peningkatan heterofil dan juga monosit. Peningkatan heterofil disebut dengan heterofilia dan juga peningkatan monosit disebut dengan monositosis. Sedangkan pada pemeriksaan eosinofil, basofil dan limfosit masih dalam rentang yang normal. Heterofilia dapat terjadi karena adanya infeksi akibat agen infeksi seperti bakteri, jamur, virus maupun parasitik. Pada kasus ini dapat disebabkan karena adanya suspek infeksi avian influenza. Dan juga heterofilia pada kasus ini dapat disebabkan karena adanya keradangan sehingga adanya peningkatan kebutuhan jaringan untuk fungsi fagositik pada daerah yang mengalami radang akibat agen infeksi. Untuk monositosis pada kasus ini terjadi akibat adanya keradangan yang berlangsung secara kronis dan nekrosis pada jaringan membuat sel darah bekerja membersihkan debris pada sel yang mati.
Pada bebek petelur dengan nomor protokol A5120 ini, monositosis terjadi karena disebabkan adanya fagositosis sel yang rusak di akhir fase penyakit karena adanya replikasi virus. Berikut merupakan hasil gambaran mikrofotografi apus darah bebek petelur dengan nomor protokol A5120. Dapat dilihat bahwa pada huruf A ditunjukkan adanya heterofil, pada huruf B adanya eosinofil, kemudian huruf C yaitu adanya monosit, pada huruf D ditunjukkan adanya trombosit, dan juga pada huruf E adanya poikilositosis yang ditunjukkan dengan adanya teardrop shape. Pada gambar yang kedua yaitu ditunjukkan pada huruf A yaitu adanya limfosit, huruf B yaitu adanya eosinofil, huruf C yaitu adanya monosit, dan juga pada D terlihat adanya anisositosis. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan patologi klinik, bebek petelur dengan nomor protokol A5120 mengalami anemia normositik hipokromik, leukositosis disertai dengan heterofilia dan monositosis. Morfologi eritrosit terlihat adanya anisositosis dan juga poikilositosis yang ditunjukkan dengan teardrop shape. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, maka diagnosa bebek petelur dengan nomor protokol A5120 yaitu bebek terinfestasi Menacanthus cornutus. Saran, penanggulangan penyakit dapat dilakukan dengan penerapan manajemen pemeliharaan yang optimal untuk menghilangkan faktor penyebab penyakit dan menjalankan program vaksinasi dengan baik, didukung dengan biosecurity kandang yang baik. Selain itu, dapat dilakukan dengan memisahkan hewan sakit dari yang sehat. Pada kasus investasi adanya parasit, dapat dilakukan dengan memberikan insektisida yang aman untuk unggas. Patogenesis. Faktor predisposisi yang dapat menyerang bebek petelur dengan nomor protokol A5120 yaitu antara lain manajemen kandang dan sanitasi yang kurang baik, kandang yang terbuka dan beralaskan tanah, kontak dengan bebek yang sakit atau carrier, dan perubahan cuaca yang tidak stabil. Kemudian didukung dengan adanya investasi Menacanthus cornutus dan juga suspek terinfeksi avian influenza virus. Kemudian dapat mengakibatkan beberapa perubahan pada beberapa organ, antara lain pada organ otak, yaitu otak mengalami hiperemi cerebellum. Pada pemeriksaan mikroskopik terlihat adanya gliosis, sel neuronekrosis, dan juga edema. Pada organ pulmo terlihat mengalami kongesti dan juga edema pada pulmodexter. Pada perubahan mikroskopik terlihat pulmo mengalami kongesti dan juga adanya infiltrasi limfosit di periparabronkial. Pada organ hepar, yaitu organ hepar tampak berwarna kekuningan dan juga mengalami kongesti. Pada perubahan mikroskopik terlihat adanya kongesti, sinusoid melebar, vakuola berbatas jelas pada hepatosit, dan juga adanya infiltrasi sel radang mononuklear. Pada pemeriksaan duodenum terlihat mengalami hiperemi mukosa dan pada perubahan mikroskopik terlihat adanya erosi epitel fili usus. Demikian juga pada jejunum terlihat mengalami hiperemi mukosa dan pada perubahan mikroskopik terlihat adanya erosi epitel fili usus dan juga adanya infiltrasi sel radang. Beberapa perubahan pada organ-organ tersebut dapat menyebabkan bebek mengalami anemia normositik hipokromik, leukositosis, heterofilia, monositosis, dan terlihat adanya anisositosis dan poikilositosis yang ditunjukkan dengan teardrop. Kemudian akan menunjukkan gejala klinis yang tampak yaitu tortikolis, kekurusan, dan juga terdapat selaput kebiruan pada mata. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari dosen penguji dan juga teman-teman semuanya. Selamat pagi.